Ya, shalom. Ya, puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Ini semua karena anugerah dari Tuhan. Kita boleh berada sampai hari ini. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan penyertaan Tuhan, perlindungan-Mu dari malam hari sampai pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat nafas yang baru, hidup yang baru Tuhan, berkat-berkat-Mu yang selalu Kau curahkan di tempat kehidupan kami Tuhan. Kalau kami datang kembali ke tempat ini Tuhan, karena kami rindu untuk memuji, memuliakan besarkan Nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pada hari ini kami boleh senantiasa berlayak di hadapan Kau dan menyenangkan hati Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Bapa Kau setia. Kau setia.
Siapa muji Tuhan semuanya? Amin. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan dengan hati bersuka.
bersama kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan pujian. Mari kita sambut Sang Raja. Tiba saja kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, puji tanganmu, puji hati. Haleluya.
Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur hormat kemuliaan bagi Tuhan saja dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita mengucap syukur buat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan kepada kita. Kita boleh diberikan waktu, kesempatan sampai saat ini kita boleh ada, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita mau berdoa dulu untuk firman Tuhan yang akan kita terima pada siang hari ini. Kita tundukkan kepala semuanya, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat kasih-Mu, anugerah-Mu, kemurahan-Mu kepada kami Bapa. Engkaulah segala-galanya di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Banyak hal yang kami tidak mengerti, tidak pahami dalam hidup ini Tuhan. Itulah kami sadar kami manusia yang penuh dengan keterbatasan, segala hal yang ada pada kami terbatas. Tetapi kami mengucap syukur, kami punya pegangan, kami punya Engkau Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami, selalu ada buat kami dalam situasi apapun yang kami alami, kami hadapi dalam hidup ini. Engkau tetap ada bersama dengan kami, menyertai kami, melindungi kami di dalam segala keberadaan kami Tuhan. Saat ini kami akan menerima firman-Mu. Berkatilah kami lewat kebenaran firman-Mu yang kami terima pada siang hari ini, menjadi bekal, menjadi berkat, menjadi kekuatan dalam hidup kami, memotivasi kami untuk kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami terima firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita akan melihat firman Tuhan saudara di dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika pasal yang kelima. Ini semacam resep buat kita dalam hidup ini, menyikapi hari-hari yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ya, ini nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika dan juga buat kita semua. Biarlah ini menjadi resep buat kita. 3 resep lah buat kita untuk kita pergunakan, kita pakai dalam hidup ini, di dalam waktu-waktu yang ada ini. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, saudara, ayat-ayat ini atau firman Tuhan yang ada ini adalah merupakan suatu nasihat, ya, yang dianjurkan, yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Jadi ini diberikan, disampaikan kepada jemaat di dalam Tuhan. Berarti anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah ada di dalam Tuhan, ya, komunitas di dalam Tuhan. Bukan disampaikan kepada orang-orang yang belum di dalam Tuhan, tetapi ini disampaikan kepada sidang jemaat yang ada di Tesalonika, jemaat yang ada di Puri Nirwana 2 ini juga, jemaat dimanapun kita sebagai tubuh Kristus. Firman Tuhan ini ditujukan kepada kita semuanya. Bukan yang di luar Tuhan, bukan yang tidak percaya, yang belum percaya kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan ini ditujukan kepada kita yang sudah ada di dalam Tuhan. Sebab kalau yang
firman Tuhan ini ditujukan kepada yang di luar Tuhan, ini sesuatu yang tidak mungkin. Sesuatu yang bagi mereka ini impossible, ya, omong kosong. Tapi ini ditujukan kepada kita yang sudah ada di dalam Kristus. Kita yang sudah ada di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Ya. Bersukacitalah senantiasa. Bergembiralah senantiasa. Ini kan merupakan sesuatu yang disampaikan Rasul Paulus, bukan cuma sekedar dia sampaikan begitu saja, tetapi dia sudah mengalaminya, dia sudah memberikan teladan, dia sudah memberikan contoh untuk bagaimana dia bersukacita, bagaimana dia gembira selalu. Tatkala dia berada di dalam penjara Filipi, ya, kita tahu sesuatu pengalaman yang secara manusia, secara daging, bukan merupakan sesuatu yang menyenangkan, saudara. Tetapi Paulus, dia tidak seperti yang kita bayangkan, ya, atau yang kita lihat, atau yang sering kita alami. Pencobaan-pencobaan yang biasa saja bisa dapat membuat kita lemah, membuat kita jauh dari Tuhan. Tersinggung sedikit kita bisa jauh dari Tuhan, kita tidak akan lagi bersukacita, tidak jauh daripada gembira, jauh daripada bahagia. Hanya dengan tersinggung sedikit kita sudah marah, kecewa. Nah, Paulus, dia menyampaikan ini sebab dia sudah mengalaminya. Mengapa dia bisa melakukan hal seperti itu, saudara? Mengapa Paulus bisa kuat dan bisa bersukacita, bisa bergembira di dalam segala kesulitan, di dalam pergumulan yang dihadapi secara manusia merupakan sesuatu yang sangat berat. Bagaimana dia harus masuk di dalam penjara, didera, masuk penjara yang paling dalam, dibelenggu. Sesuatu yang tidak menyenangkan secara daging. Ya. Tetapi Paulus dapat bergembira, Paulus dapat memuji Tuhan. Paulus dapat mengagungkan nama Tuhan dalam kesulitan, di dalam secara daging, dalam keadaan tidak berdaya. Ini satu pelajaran yang sangat baik buat kita sekalian. Kenapa? Karena di dalam dia ada Tuhan. Di dalam Rasul Paulus ada Tuhan dalam hidup dia. Ada Roh Kudus, kuasa Tuhan. Ya. Makanya dia pernah berkata dalam surat Filipi juga 3 Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadanya. Jadi bukan dia, hidupku bukan aku lagi, kata Rasul Paulus, tetapi Kristus yang hidup di dalam dia. Ya, ini kalau kita bayangkan, kita gambarkan dengan situasi yang ada sekarang ini kan bukan merupakan suatu hal yang mudah. Banyak yang mulai, ini mungkin ya saudara, dengan peristiwa-peristiwa yang ada ini, bisa dua hal, bisa terjadi. Ada yang semakin kuat karena Kristus kuat dalam dia, karena dia berakar kuat di dalam Kristus, bergantung sepenuhnya di dalam Kristus, maka kekuatan dari Tuhan ada dalam hidup dia. Tetapi yang tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, yang tidak segenap hati, yang tidak dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dalam hari-hari yang ada ini bisa terkapar, bisa lemah, ya, bisa bimbang, sulit untuk dia akan bersuka cita. Ya, kalau orang yang sudah, apalagi dia sudah mulai jauh daripada Tuhan, sudah saling menyalahkan si A, si B, apalagi menyalahkan Tuhan, sulit buat dia bersuka cita. Sedangkan bersuka cita ini merupakan sesuatu hal yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sekalipun kita dalam menghadapi situasi yang ada, sekalipun kita dalam kesulitan yang ada, Tuhan mau kita bersuka cita. Ya, Tuhan mau kita lewat tindakan kita, upaya kita mau bersuka cita. Bukan oleh kuat dan gagah kita,
karena Tuhan, kasih Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat bersukacita di dalam segala keadaan, di dalam segala kondisi yang ada, yang kita alami hari-hari. Salah satu buah roh selain kasih, ya, atau damai sejahtera, ada sukacita, ya, ada sukacita. Jadi dalam hidup seseorang yang dipimpin oleh Roh Kudus, memang dari dalam hidupnya dia akan selalu ada sukacita, sekalipun dalam kesulitan. Sama halnya juga dengan kita, saudara. Bukan kita mengada-ada, bukan kita, wow, ini cuma sekedar seremonial semata-mata. Wow, kita bersukacita, padahal di dalam hati kita, ya, di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, oh, ada penghakiman mungkin, ada persungutan, ada kekecewaan, kecewa. Bukan seperti itu. Kita mengucap syukur apa adanya. Kita bergembira apa adanya. Ya, kita bersukacita kepada Tuhan. Bergembira, tampilkan dalam hidup kita. Firman Tuhan pun berkata, sukaan dari Tuhan adalah kekuatan kita. Jadi dengan kekuatan kita tidak bisa bersukacita, bergembira. Ya, sukacita dari surga, sukacita dari Tuhan. Itu adalah kekuatan buat kita. Kiranya kita di hari-hari ini kita bersukacita dengan sukacita dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Sukacita surgawi turunlah dalam hidup kita, mengalirlah di dalam hidup kita, ya, sehingga kita akan kuat, kita bisa bersukacita, ya, ekspresi kehidupan kita dari wajah kita, dari sikap kita, ya, menunjukkan kita bersukacita, ya, dalam hidup ini. Pengalaman mengiring Tuhan memang tidak mudah, ya, banyak rambu-rambu yang harus kita patuhi. Ya, sebenarnya ini untuk menuntun kita, membentuk kita untuk supaya kita menjadi seperti Kristus yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ya, dalam Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 23 katanya, kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ya, menyangkal diri. Ya, keinginan-keinginan kita semua disangkal, keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata, segala hal-hal yang ada di dalam dunia ini, ya, kita harus sangkal. Ya, kita daging, roh berkehendak, daging lemah. Kita pengen ini, tapi kalau keinginan kita itu adalah sesuatu yang tidak baik, kita harus sangkal, kita harus tolak. Kita tidak kompromi dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dengan percabulan, iri hati, dengki, kemabukan dan seterusnya. Kita menyangkal diri, ya, bukan merupakan sesuatu yang mudah. Tapi orang yang sudah mengikut Kristus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Berbeda dengan orang dunia, bebas aja. Yang di luar Kristus tidak ada rambu-rambu, semaunya, ya. Dan seolah-olah mereka kelihatan happy-happy saja, happy-happy yang ada di dalam kebahagiaan yang semu, yang bersifat sementara. Kita lihat dipertontonkan kepada kita. Wow, mereka bebas melakukan apa saja, bebas berbuat dosa dan, ya, mengikuti semua keinginan daging, tidak ada yang menghalanginya. Bebas semuanya. Tapi sukacita seperti ini adalah sukacita yang semu, sukacita yang sementara. Sedangkan sukacita dari Tuhan, saudara, ya, kita dalam keadaan apapun juga,
kita akan kuat semua. Kita bisa melewati. Berbeda dengan orang-orang duniawi. Dalam kesulitan, dalam pergumulan, dalam persoalan yang mereka hadapi, mereka akan mencari jalan pintas. Tidak ada damai, tidak ada sukacita dari Tuhan. Sukacita dari dunia ini bersifat sementara saja. Hanya di waktu-waktu tertentu senang. Mereka sukacita, happy, secara happy dalam tanda petik. Sukacita duniawi yang bersifat sementara. Dalam kurun waktu tertentu saja, dalam momen-momen tertentu saja. Tetapi anak Tuhan dalam situasi apapun juga, dalam suka dan duka. Hari-hari ini kita melihat duka-duka yang terjadi. Pergumulan begitu berat silih berganti. Dialami oleh semua orang, tidak pandang bulu. Yang percaya kepada Tuhan ataupun yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi jaminan firman Tuhan buat kita yang percaya kepada Tuhan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, kita mau selalu bersukacita. Kita mau selalu bergembira. Upah kita besar di surga. Kemudian, ya, selain kita bersukacita, kita juga harus imbangi dengan tetap memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tetaplah berdoa. Ya, tetaplah. Anjuran Rasul Paulus pada jemaat yang ada di Tesalonika, tetaplah berdoa. Tetaplah memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Tetaplah dekat dengan Tuhan. Tidak salah saudara kita selalu berdoa, tidak salah. Ya, mendekatkan diri selalu kepada Tuhan. Sebab kita manusia punya keterbatasan. Ya. Roh berkehendak, daging lemah. Tetapi kita mau selalu datang kepada Tuhan. Berdoa seperti yang sudah diteladankan oleh Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Roh berkehendak, kita punya kerinduan. Tapi kalau tidak datang kepada Tuhan, ya, merendahkan diri di hadapan Tuhan, menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, kita bisa lemah. Satu-satunya kita harus dekat dengan Tuhan. Lewat hubungan yang intim dekat dengan Tuhan. Secara pribadi. Memiliki pengalaman yang baik dekat dengan Tuhan. Menyatu dengan Tuhan. Lewat doa. Yesus Tuhan, kekasih jiwa kita. Selalu datang kepada Dia. Berdoa kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, bila saudara dalam keadaan yang lemah, tidak salah kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kuatkan saya, mampukan saya. Tuhan baik. Dia Bapa kita yang baik. Kita anak-anaknya. Kita waris kerajaan. Kita berhak datang kepada Bapa. Bapa kita Bapa yang baik. Ya, milikilah hubungan yang baik dengan Tuhan. Asalkan kita jangan selalu meminta. Tapi kita mau datang, yang utama adalah kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Lewat kerinduan kita yang paling dalam adalah Tuhan. Ya, bagi kita Tuhan segala-galanya. Bagaimana kita mau supaya dekat dengan Tuhan? Kita mau dengan kita datang, beri waktu, menyembah lewat kerinduan yang keluar dari dalam hati kita. Sebab bagi kita Tuhan itu adalah segala-galanya. Kita datang kepada Tuhan selalu. Amin saudara. Tuhan itu baik buat kita. Ya, Dia tidak akan membiarkan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Jadilah hubungan yang baik selalu dengan Tuhan. Ya, berdoa selalu kepada Tuhan. Ya, dan ini adalah sesuatu yang sangat indah. Sesuatu yang baik untuk kita sebagai anak-anaknya, umat-umat tebusan darahnya. Jadi bersukacita dan
terus kita barengin, kita berdoa selalu, memiliki hubungan. Sebab doa itu adalah sesuatu yang sangat mujarab, sesuatu yang sangat baik buat kita di hari-hari yang ada ini. Ya, berdoalah selalu kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ya, resep yang baik, yang indah, yang diberikan lewat firman Tuhan melalui Rasul Paulus pada jemaat yang ada di Tesalonika, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah apa yang ada kepada kita, saudara. Ya, berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur buat apa yang ada kepada kita. Ya, besar, kecil, banyak, sedikit, dan seterusnya. Ya, apa yang Tuhan anugerahkan buat kita, ya, yang Tuhan berikan buat kita, kita mau mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan menghendaki seperti itu. Ya, Tuhan menghendaki hal ini buat kita, untuk selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan dalam situasi apapun juga. Kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita seringkali menyanyi bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ya, sekali lagi, seperti yang saya katakan tadi, kita bersuka cita, kemudian kita berdoa, menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Mengucap syukur itu karena kita di dalam Kristus, kita sudah ada di dalam Tuhan. Kita praktekkan ini semua. Ya, kita mengerjakan bagian kita, dan Tuhan mengerjakan bagian yang tidak dapat kita kerjakan. Sebab segala hal kita tahu bahwa kita memiliki keterbatasan. Tapi Tuhan yang kita sembah, di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak terbatas. Kuasanya ada. Walaupun hari-hari ini kita sedang diuji lah. Ya, sedang ada ujian yang sedang berlaku hari-hari yang ada ini. Ya, banyak yang lemah, banyak yang kecewa mungkin. Ya, bahkan mungkin ada hal-hal yang lain yang dia sudah mulai jauh daripada Tuhan. Tapi firman Tuhan datang buat kita. Mari kita mau praktekkan firman, mengucap syukur. Ya, bersuka cita, berdoa, dan mengucap syukur. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Mari kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, saudara. Kita punya iman yang harus punya iman yang kuat. Kita belum melihat, tetapi kita percaya. Kita belum melihat apa yang Tuhan buat kita. Tapi kalau kita punya iman, yakinlah. Iman kita yang kuat kepada Tuhan, yakinlah. Apapun yang akan terjadi, kita belum melihat cara Tuhan menyatakan kuasanya, tapi percayalah, Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Umat-umat Tuhan yang ada, baik secara pribadi, individu, maupun secara universal. Kita sebagai gereja Tuhan yang ada di dalam dunia ini, ya, dunia ini sedang bergoncang, semua digoncangkan. Tetapi akan ada yang tidak tergoncangkan, ya, itulah kerajaan Tuhan, ya, itulah firman Tuhan yang tetap ada, kuasanya tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Jadi firman Tuhan datang buat kita pada siang ini, resep untuk kita melewati hari-hari yang ada ini tetap bersuka cita. Tetap memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan lewat doa kita, dan bersyukurlah selalu kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun juga Tuhan menolong kita semua. Amin. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur padamu Bapa, buat firman-Mu yang kami terima siang hari ini. Anjuran Rasul Paulus pada jemaat yang ada di Tesalonika juga buat kami.
supaya kami selalu bersukacita di dalam Engkau. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, memiliki hubungan yang baik dekat dengan Engkau Tuhan, bergantung sepenuhnya kepadamu Bapa, sebab Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Kami memiliki ketergantungan dengan Engkau, keterikatan dengan Engkau Tuhan, menyatu selalu dengan Engkau Bapa. Sebab kami sadarnya kami tidak memiliki kemampuan, kekuatan untuk melewati hari-hari yang ada ini Bapa. Itu sebabnya kami menaruh hidup kami kepadamu Tuhan, ke dalam tangan-Mu yang berkuasa. Kiranya itu akan bersama dengan kami, akan merangkul, memeluk kami, memelihara kami, melindungi kami dari segala yang ada di dalam dunia ini, baik keinginan-keinginan duniawi maupun pekerjaan tipu daya muslihat iblis. Tuhan ada bersama kami. Tuhan melindungi kami selalu, dan kami mau mengucap syukur Bapa di dalam segala perkara. Kami tidak mau marah-marah, kami tidak mau bersugut-sugut, kami tidak mau berputus asa. Kami mau mengucap syukur, berterima kasih dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Berkati seluruh umat-umat-Mu Tuhan yang sudah menerima firman-Mu pada siang hari ini. Kami mengucap syukur sudah menerima firman-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita dengan doa. Dan kegiatan kita masih mengikuti perkembangan yang ada. Ya, bila sudah memungkinkan kita akan tatap muka, tapi kalau belum kita masih tetap seperti ini online. Tidak mengapa, kita lewati, jalani ini semua dengan baik. Ada persekutuan selalu di keluarga-keluarga kita masing-masing tetap ada. Dan kegiatan kita seperti biasa jam 3 sore hari Sabtu ada doa secara tidak langsung juga 2 minggu sekali, baktian Bapak dan Ibu rumah tangga. Demikian juga kegiatan pemuda yang ada. Dan Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap semangat, tetap bergembira, tetap berdoa, tetap mengucap syukur. Itu resep yang baik buat kita, yang jitu, menjadi PR untuk kita akan kerjakan dalam hidup kita setiap hari. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa menutup ibadah kita pada siang hari ini. Haleluya Tuhan Yesus, segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu saja Bapa. Kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berkatilah umat-umat-Mu semua, dimanapun mereka berada, aktivitas sibukan mereka, dalam pergumulan mereka. Tuhan tolong berkati, Engkau yang dapat menyatakan suatu hal yang bagi kami tidak mungkin, tapi bagi-Mu tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan mengerjakan dalam kehidupan umat-umat-Mu semuanya. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Mereka boleh mengalami jamah yang heran dari Tuhan. Kita angkat tangan semuanya, kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat kemurahan dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan kuat kuasa Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semuanya untuk bersama dengan Tuhan buat selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Tetap semangat. Tuhan bersama kita selalu. Haleluya.